ini kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk mempersiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil sikap saat teduh, kita tenangkan diri kita karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya adik-adik, saat teduh dimulai. Adik-adik, dengan sikap yang hormat, adik-adik silakan berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena pagi ini Tuhan masih memberkati kami sehingga pagi ini kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan meskipun kami hanya beribadah online. Tuhan, kiranya ibadah kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, berkati pula ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi kita masih mau nyanyikan lagu pujian loh. Nah, dengan sikap penuh sukacita kita mau nyanyikan satu pujian yang bertemakan Natal. Kenapa? Karena sekarang sudah bulan Desember. Adik-adik tahu Natal di GKKB Serdam untuk sekolah minggunya tanggal berapa? Nah, kasih tahu ya, di GKKB Serdam Natal sekolah minggu akan dimulai pada tanggal 20 Desember secara online. Nah, jangan lupa ya, ibadah Natal tanggal 20 Desember. Yuk kita nyanyikan pujian Di Bethlehem telah lahir seorang juru selamat bernama Yesus. Di Bethlehem
silakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ingin mengajak adik-adik menyanyikan sebuah lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Selamat pagi. Nah adik-adik, kakak mau tanya, pernah nggak adik-adik mendengarkan cerita patung anak lembu emas? Pernah nggak ya? Bangsa Israel menyembah patung. Wah kak, kok menyembah patung? Nah adik-adik, sebelum adik-adik nonton video singkat ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tunduki kepala kita. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik kepada kami. Tuhan telah memberi kesehatan. Tuhan telah menjaga kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi,
maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Nah, adik-adik sudah tonton kan video singkatnya? Wah, bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan, adik-adik. Apa yang mereka lakukan? Ya ampun, mereka membuat patung anak lembu emas. Mereka menyembahnya. Mereka menari-nari di depan patung tersebut. Adik-adik, sungguh mereka melakukan kesalahan yang besar. Mereka tidak sabar, adik-adik. Mereka tidak sabar menunggu Musa yang sedang di atas gunung Sinai selama 40 hari, 40 malam. Mereka tidak sabar, mereka mencari-cari, mana Musa? Mana Musa? Mereka tidak sabar, adik-adik. Sehingga mereka membuat suatu patung anak lembu emas. Mereka menyembah patung ini. Ketika Musa turun dari atas gunung Sinai, Musa melihat mereka semua menari-nari di depan patung ini. Mereka menyembah patung anak lembu emas ini. Kemudian Musa menghampiri mereka. Musa marah melihat mereka semua seperti itu. Musa membawa 2 batu loh ini. Dia melempar dan memecahkan 2 batu loh ini. Karena dia marah, adik-adik, melihat bangsa Israel dengan mudahnya menyembah Allah lain, menyembah patung ini. Adik-adik tahu 2 batu loh ini apa? Yaitu adalah 10 hukum yang Tuhan tulis untuk manusia. Wah, adik-adik, kemudian Musa minta maaf kepada Tuhan. Tuhan, maafkan kami. Karena apa, adik-adik? Bangsa Israel sudah melakukan kesalahan yang besar dan menyembah patung anak lembu emas ini. Nah, adik-adik, tantangan terbesar dalam hidup kita ini adalah taat kepada Tuhan. Adik-adik, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan memang berbeda dengan pikiran Tuhan. Tapi adik-adik harus tahu, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, adik-adik. Tidak pernah salah untuk memberikan kita, tidak pernah salah menunjukkan kita yang terbaik. Memang adik-adik, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita inginkan, bisa saja salah. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita, adik-adik. Maka dari itu, adik-adik, kita mau hidup taat kepada Tuhan. Bagaimanakah hidup taat kepada Tuhan? Bagaimanakah? Kami harus gimana? Kami harus melakukan apa?
adik-adik bisa melakukan hal ini? Pertama, adik-adik bisa taat beribadah kepada Tuhan. Taat beribadah kepada Tuhan. Taat dengan perintah Tuhan. Adik-adik beribadah setiap minggu. Taat setiap minggu adik-adik beribadah kepada Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan adik-adik menyembah. Hanya kepada Tuhanlah adik-adik meminta permohonan. Hanya kepada Tuhanlah adik-adik berdoa. Yang kedua adik-adik, kita bisa dan kita harus taat kepada orang tua kita. Itu sebagai bentuk bahwa kita taat kepada Tuhan juga. Dengan cara apa adik-adik? Kita menolong orang tua kita. Tidak pernah melawan orang tua kita. Apapun yang Tuhan berikan untuk kita. Orang tua yang baik, orang tua yang selalu memberikan kita nasihat, kita harus dengarkan. Orang tua yang berkata, jangan lakukan itu nak, jangan lakukan itu. Kita jangan melakukannya. Tidak boleh, kita tidak boleh melakukannya. Jangan pernah membantah dan melawan orang tua. Kita mau tunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan yang taat kepada Tuhan dan juga taat kepada papa mama. Yang ketiga adik-adik, kita bisa mengubah perilaku kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, mencerminkan kita seperti Tuhan Yesus. Bagaimana Kak? Bagaimana? Tidak mencuri adik-adik. Kita tidak berbohong. Kita tidak menipu orang lain. Kita tidak memandang rendah orang lain. Kita tidak melawan orang tua. Kita tidak berkelahi dengan teman-teman kita. Itu adalah bentuk bahwa perilaku kita adalah sebagai anak Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Kita jauhi dosa. Kita jauhi pelanggaran adik-adik. Ayo adik-adik, kita mau tunjukkan bahwa kita bisa. Kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau taat kepada Tuhan. Bagi adik-adik yang di rumah yang sudah taat dan sudah merasa bahwa dirinya adalah anak Tuhan yang baik, very good. Yuk adik-adik tingkatkan lagi. Rajin-rajin berdoa, rajin-rajin beribadah, rajin membantu orang tua. Bukti kita taat kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan saja, tidak ada yang lain. Kita berharap hanya pada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Mari adik-adik, kakak mau mengajak kita semua hidup taat kepada Tuhan. Kita mau buat hati Tuhan senang. Kita tidak mau melakukan kesalahan yang membuat hati Tuhan sedih. Tuhan begitu menyayangi kita adik-adik. Tuhan begitu mengasihi kita. Cintanya yang luar biasa untuk manusia. Kita mau balas semuanya kepada Tuhan kita. Sebab kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau hidup taat kepada Dia saja. Yuk adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b. Kakak ulang ya. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Yuk adik-adik kita ulangi lagi ya. Sekali lagi kita sama-sama membacakannya. Ayat hafalan kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29b. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Adik-adik, kita mau hafalkan ayat hafalan ini, kemudian kita cepat-cepat merekamnya dan kirim ke Kak Sui. Sip? Ya, oke. Cerita kakak udah selesai adik-adik. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan kita yang begitu baik kepada kita. Ikutin kakak ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih
atas firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa kami anak-anak-Mu yang ingin taat Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik kepada kami. Engkau telah menjaga, memimpin langkah hidup kami. Engkau telah memberikan papa, mama yang baik kepada kami. Tuhan, kami mau berdoa, kami mau memohon supaya Tuhan menjaga kami. Tuhan, berkati agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada perintah Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami terus diingatkan bahwa kami harus beribadah, bahwa kami harus berdoa, bahwa kami Tuhan harus menjauhi segala larangan, segala dosa. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sudah dengarkan cerita firman Tuhan hari ini kan? Yuk kita berkomitmen untuk belajar taat kepada Tuhan, kepada papa mama, kepada siapapun. Nah, kita mau meresponi firman Tuhan yang udah kita dengar. Nah, kita juga mau berikan persembahan ya adik-adik. Persembahan bisa diberikan dengan cara ditabung dulu ya. Nanti kalau udah ibadah onsite atau ibadah di tempat, nah adik baru memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik di rumah untuk kita nyanyikan pujian Susahnya Aku Taat. Nah, sebagai komitmen kita bahwa kita mau belajar taat walaupun susah. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Tuhan yang pimpin kami untuk boleh selalu belajar taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan
yang kami dengar. Dan Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan bisa membuat Tuhan tersenyum, karena kami mau taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Kakak ingin adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Bapak, terima kasih. Kita nyanyikan pujian ini dengan sikap yang hormat ya. Terima kasih. Hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkatilah firman Tuhan yang telah kami dengar. Berkati juga Papa Mama kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.